Baik Camp Adult diadakan pada tanggal 26 dan 27 Juli. Bertempat di Grand Usu Cisarua. Pendaftaran regular Bike Camp sudah dibuka. Bike Camp Young Generation diadakan pada tanggal 21 sampai 22 Juni. Dan Bike Camp Adult diadakan pada tanggal 26 dan 27 Juli. Bertempat di Grand Usu Cisarua. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa datang ke booth registrasi yang ada di lobi lantai 1. Cus ajak bestie atau teman-teman kalian dan ramein booth pendaftaran ya. Yuk pantau terus Instagram Live Youth di sini. Jangan lupa ikut Bike Camp! Shalom Bethlehemers, selamat datang di ibadah online GSJ Bethlehem. Kami sangat bersuka cita bisa kembali menyapa Bapak, Ibu, Saudara sekalian pada hari ini. Meskipun kita beribadah di tempat yang berbeda-beda, percayalah bahwa hadirat Tuhan tetap nyata dan bekerja dalam setiap hati yang rindu menyembahnya. Minggu ini kita akan belajar lebih dalam mengenai tema Connected with the Family of God Vision. Mari kita mempererat hubungan di dalam keluarga rohani kita dan melangkah bersama menggenapi visi yang Tuhan berikan. Minggu ini sudah memasuki hari ke-11 dalam 40 Days Connected with His Word. Marilah kita membangun kebiasaan membaca firman Tuhan setiap hari, baik secara pribadi maupun bersama komunitas, untuk terus bertumbuh dalam pengenalan akan Dia. Jadwal pembacaan firman Tuhan dapat dilihat di media sosial dan di aplikasi GSJ Bethlehem. Tetaplah terhubung dengan kami melalui aplikasi GSJ Bethlehem yang dapat diunduh melalui App Store atau Play Store atau menghubungi WhatsApp Sekretariat Gereja. Dan jangan lupa untuk mengikuti update terbaru seputar kegiatan gereja di berbagai platform media sosial GSJ Bethlehem, termasuk website kami di www.gsjbethlehem.or.id. Mari siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita memulai ibadah ini di dalam doa. Haleluya Yesus, haleluya. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat hari yang Tuhan jadikan. Kami percaya Tuhan, walaupun kami ada di tempat di mana kami berada saat ini Tuhan, bukan di dalam gedung gereja, tapi kami percaya Tuhan, hadirat Tuhan gak bisa dibatasi oleh apapun juga. Dan saat ini kami mau membuka hati kami buat Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang akan bekerja di dalam kehidupan kami. Kami mau menikmati Tuhan, kami mau menyembah Tuhan di dalam puji-pujian syukur kami kepada Engkau. Dan kalau sebentar juga Tuhan, kami mau memberikan Tuhan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Biarlah dalam hati kami yang paling dalam, dengan hati kami yang tulus, kami mau memberikannya buat Tuhan. Berkati persembahan kami, dan kami juga berdoa Tuhan buat setiap kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan. Biarlah terus bisa berbicara di dalam hati kami, dan kami mau untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, dari awal kebaktian hari ini Tuhan, dari sampai kepada akhirnya, biarlah Engkau saja yang bekerja, Roh Kudus saja yang terus menyentuh setiap hati kami masing-masing Tuhan. Dan kami butuh setiap Engkau hadir dalam kehidupan kami. Berkati ibadah kami hari ini Tuhan, dan kami mau serahkan seluruhnya hanya ke dalam satu nama yang ajaib, nama yang berkuasa, yaitu Yesus Kristus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Yang siap memuji Tuhan, mari beri sorak-sorai dan tepuk tangan pada Tuhan Yesus. Namanya memberikan pengharapan, namanya berkuasa, Yesus namanya. Haleluya. Kemasyuranmu terdengar seluruh bumi, tiada nama lain yang kudus mulia. Yesus, namamu sanggup sembuhkan, namamu beri pengharapan, namamu sanggup bebaskan, beriku kemenangan. Hanya Yesus.
kemaksyuran-Mu. Nama-Mu sanggup sembuhkan, Nama-Mu beri pengharapan, Nama-Mu sanggup bebaskan, beriku kemenangan. Hanya Yesus, Yesus, ku memuji nama-Mu, berkuasa di bumi di surga. Yesus, Yesus, mulialah nama-Mu. Kau yang berkuasa, bertata, berjaya selamanya. Sama-sama. Tiada nama lain di kolong langit ini yang layak ditinggikan. Hanya nama Yesus. Nama yang berkuasa, nama yang perkasa, nama yang menyembuhkan. Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Yesus, ku memuji nama-Mu, berkuasa di bumi di surga. Yesus, 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 mulialah nama-Mu. Kau yang berkuasa, bertata, berjaya. Yesus, berkuasa di bumi di surga. Yesus, mulialah nama-Mu. Semua katakan, Kau yang berkuasa, bertata, berjaya selamanya. Kau yang berkuasa, Kau yang berkuasa, bertata, berjaya selamanya. Berikan sorak-sorai untuk Tuhan. Terima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan. Karena Kau telah hadir dalam kehidupan kami. Syukur Tuhan. Ini kami Tuhan. Kami akan menyembah Kau. Ku menyembah dalam kudus hadirat. Hadiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kau-lah segalanya. Semua ku yakin di sini ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Terjadi di sini. Menyembah, menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hadiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu,
Kami percaya bahwa kami bersama-sama dengan Kau Tuhan. Kau ada di dalam kami. Dan ketika Engkau di dalam kami Tuhan, kami percaya kami akan menang atas semua masalah kami. Semua problema kami. Apapun sakit penyakit kami akan disembuhkan Tuhan. Apapun permasalahan beban berat kami, mukjizat-Mu akan Kau nyatakan Tuhan. Karena Engkaulah Allah yang sama yang telah mematahkan belenggu dosa Tuhan. Dengan darah-Mu yang tercurah Tuhan. Dan Kau telah tebus kami Yesus. Ini jiwa kami akan memuji Kau Tuhan. Yesus. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar, Kau Yesusku. Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Kau hadir di sini. Kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Terjadi di sini. Kesembuhan dalam tenang kami dapatkan kuat-Mu Tuhan. Kami rindu untuk tinggal dalam Kau tiap waktu, tiap jam. Selamat datang di bulan Mei, bulan yang kelima dari tahun 2025 ini. Dan kita masuk kepada satu tema yang baru, masih tetap terkoneksi dengan, connected. Tema kita sepanjang tahun adalah connected, saya ingatkan saudara. Dan tema pada 2 bulan ke depan ini, connected with the family of God. Dan kita mengucap syukur karena pada hari ini, kita bisa melewati bulan April dengan sangat baik. Masuk pada bulan Mei. Saya nggak tahu nih apa yang ada di depan kita, yang akan terjadi di depan kita. Dan nggak ada seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Tetapi ketahuilah kalau Tuhan sudah ada di depan kita. Tuhan sudah berdiri di depan kita. Dan Dia sudah mengarrange segala sesuatu yang baik di depan kita. Yang percaya boleh katakan amin, saudara. Pada sore hari ini saya ingin sama-sama kita merenungkan satu perenungan yang saya pikir ini adalah hal yang sangat simple, tapi seringkali kita lupakan, saudara. Hari ini saya mau bicara mengenai vision atau visi dari sisi yang sederhana sih sebetulnya, nggak susah-susah amat. Saya mau kasih judul, dan ini adalah tema yang sebenarnya juga menjadi tema GSJ secara nasional.
pada tahun 2025 ini. It's in your hand. Itu ada di tanganmu. It's in your hand, ada di tanganmu. Boleh kalau saudara lihat, buka tangan saudara sebentar aja. Coba lihat tangan saudara, saudara bisa lihat apa di situ? Ada apa di situ? Jangan pegang handphone. Kalau handphone berarti ada handphone di situ. Kalau tangannya kosong, kira-kira ada apa di tangan saudara? Kamu lihat apa? Ada apa di tangan saudara? Saya lagi ngelihat kebetulan ada cincin di tangan saya. Tapi saya lihat kosong di tangan saya. Tetapi tangan saya ini adalah tangan yang Tuhan ciptakan sebetulnya untuk bisa melakukan sesuatu dari yang nggak kelihatan bisa jadi kelihatan. Bukannya sulap ya. Dari yang nggak ada bisa jadi ada. Dan it's in our hand. Itu ada di tangan kita. Nah apapun yang kita dilahirkan saudara nggak bawa apa-apa. Kita dilahirkan nggak pegang apa-apa. Tapi begitu kita hidup dan kita menjalaninya, baru kita bisa punya sesuatu, kita bisa dapatkan sesuatu, kita bisa melewati sesuatu, lalu kita ngerjakan sesuatu, lalu kita bisa dapatkan sesuatu. Nah ada banyak orang berpikir bahwa Tuhan tuh kayaknya nggak adil. Tuhan tuh nggak adil karena dia kasih kepercayaan sama orang itu lebih daripada saya. Saya nggak punya apa-apa, orang tua saya nggak punya apa-apa, tapi dia dilahirkan oleh orang tua yang punya apa-apa, punya banyak. Saya dilahirkan di tempat yang nggak terlalu bagus-bagus amat. Dia dilahirkan di tempat yang nyaman, di tempat yang enak. Tuhan udah kasih dia sesuatu. Saya nggak dapat apa-apa, saya nggak dikasih apa-apa, saya nggak terima apa-apa. Nah saudara, sebetulnya setiap orang lahir nggak punya apa-apa kan? Ingat gak saudara ingat di firman Tuhan, ketika Adam dan Hawa diciptakan, mereka diciptakan pada hari yang ke-6. Tapi hari pertama sampai dengan hari ke-5, Tuhan ciptakan segala sesuatu untuk menyediakan bagi kebutuhan manusia. Jadi apa yang manusia butuhkan diciptakan sama Tuhan duluan. Udah ada duluan, sudah terjadi, sudah ada, sudah tertanam di sana. Sudah tinggal manusia ngerjakan sesuatu aja sebenarnya itu udah tumbuh. Jadi Tuhan udah siapkan semuanya. Cuma waktu Tuhan ciptakan manusia, Tuhan ciptakannya telanjang. Tuhan ciptakan nggak pakai apa-apa. Apakah waktu manusia diciptakan terus tiba-tiba Tuhan bilang, nih baju buat kamu gitu. Enggak pakai baju saudara. Waktu manusia diciptakan apakah Tuhan langsung bilang, nih ada handphone buat kamu. Supaya kamu bisa berkomunikasi. Enggak ada saudara. Apapun kita ngerti, manusia diciptakan dengan tangan yang kosong sebetulnya. Tapi dengan penyediaan yang penuh dari Tuhan. Perhatiin baik-baik saudara. Walaupun tangannya kosong, tapi penyediaannya penuh. Nah makanya kenapa it's in your hand. Manusia diciptakan oleh Tuhan, diberikan kemampuan di dalam diri manusia, diberikan hikmat dalam diri manusia, diberikan kemampuan untuk bisa berpikir, kemampuan untuk bisa melihat, kemampuan untuk bisa menciptakan. Karena itulah manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Bisa berpikir, bisa menciptakan, bisa membuat sebuah gambar, bisa membuat sebuah perencanaan, bisa membuat sesuatu yang oke, kalau ada ini kira-kira jadi apa nih? Saudara kalau kan kita pernah, nggak tahu ya saya pernah cerita lama banget. Ini mereknya apa juga nggak tahu karena udah dicabut sih ininya. Tapi kelihatan sih dari tutupnya, nggak boleh sebut merek ya saudara ya. Karena dicabut mereknya. Ya ditutupnya aja nih ada mereknya kelihatan Aqua. Diciptakan, ini kan dari yang nggak ada kan saudara, betul apa enggak? Mata air doang, ya, itu awalnya kan dari seorang di Jawa Tengah tuh, yang entrepreneur memang dia, lalu setiap kali dia mau jalan tuh dia mesti masak air, terus taruh di termos. Ibu-ibu, bapak-bapak yang udah engkong emak, pasti tahu tuh, ya kalau anak-anaknya sekarang termos apa, oh itu ada korsikel, ada segala macam tuh yang sekarang. Tapi kalau dulu-dulu tuh mesti masak air dulu kan saudara, bawa kemana-mana gitu. Lalu dia berpikir, ya kenapa ya mesti repot amat gitu. Saya membayangkan, dia mulai membayangkan. Nah itu dia, itu visi saudara. Dia mulai membayangkan, ada sesuatu yang bisa saya lakukan sebetulnya untuk bisa menolong orang lain. Supaya nggak perlu masak-masak repot-repot, bawa jinjing segala macam gitu. Tinggal beli aja, sudah ada. Dia pikirkan kemasannya, dia pikir gimana dan lain sebagainya. Akhirnya kita sekarang kemana-mana terus kita enak banget kan. Aus, udah langsung ke, nggak usah sebut merek lagi, ke Indomaret gitu ya. Atau ke Alfa atau kemana gitu, terus masuk tinggal langsung beli aja kan. Udah ada, mau minum apa, botolnya udah ada, semua udah tersedia. Itu dimulai dari tahun 1968 kalau nggak salah.
1974, sorry. Tahun 1974 itu sudah mulai terpikirkan. Nah, sudah bayangkan bagaimana kemampuan seseorang, kemampuan kita diberikan oleh Tuhan kemampuan untuk bisa berkreasi, untuk bisa berpikir, untuk bisa merenungkan sesuatu walaupun di tangan kita nggak ada apa-apa tapi bisa jadi apa-apa kalau kita bisa menciptakan sesuatu dengan semua penyediaan yang Tuhan sudah sediakan di sekitar kita, di sekeliling kita. It's in your hand. Tapi masalahnya kita punya visi atau enggak dengan apa yang belum kelihatan. Dan bisa jadi kelihatan sebetulnya kalau dimulai dengan sebuah visi. Kalau cerita-cerita ya sebelum saya masuk ini ada satu perkataan yang saya nggak pernah lupa, ini nempel terus dalam perjalanan kehidupan saya karena saya seorang yang selalu mau berpikir sesuatu yang apalagi ya Tuhan, apalagi gitu ya. Kenny Go pernah bilang begini, apa yang kamu lakukan dengan apa yang ada di tanganmu, itu lebih penting daripada apa yang ada di tanganmu. Sekali lagi ya, apa yang kamu lakukan dengan apa yang ada di tanganmu, itu lebih penting daripada apa yang ada di tanganmu. It doesn't matter, kamu punya apa di tangan kamu, tapi kalau kamu nggak bisa lakukan apapun dengan apa yang ada di tangan kamu, sia-sia. Percuma. Mau dikasih uang 100 juta, tapi nggak tahu mau lakukan apa dengan yang 100 juta. 100 juta itu sia-sia, habis aja gitu. Mau dipercayain aset apa aja nih, ini dikasih sama kamu. Tadinya nggak punya apa-apa, dipercayain ini, nggak lakukan apapun. Pada akhirnya apa yang ada di tangannya justru udah hilang aja gitu. Dipercayakan apa? Sekolah gitu ya, bisa belajar sesuatu di tempat yang sangat bagus, disekolahin di tempat yang sangat bagus, dibiayai dengan biaya yang sangat mahal. Tapi kalau nggak bisa melakukan apapun dengan apa yang dipercayakan kepadanya, maka itu semua akan hilang begitu aja. Jadi apa yang kamu lakukan dengan apa yang ada di tanganmu, itu lebih penting daripada apa yang ada di tanganmu. Pertanyaannya sekarang, apa yang ada di tangan kita, saudara? Sahabat yang kita punya itu tanda kutip ada di tangan kita. Bagaimana kita mengelola persahabatan kita? Itu menentukan masa depan kita tuh saudara. Sudah dengar, banyak sering dengar khotbah tentang ini. Bagaimana dengan pernikahan kita? Pernikahan setiap orang bisa menikah, tapi nggak semua orang bisa mempertahankan pernikahannya, menjaga pernikahannya. Nggak semua orang bisa. Jadi apa yang ada di tanganmu itu bagus. Tapi apa yang kamu lakukan dengan apa yang ada di tanganmu, itu lebih penting daripada apa yang ada di tanganmu. Yang bersama dengan saya katakan amin. Yes? Dan Tuhan gak pernah mempersoalkan seberapa banyak yang ada di tangan kita. Seberapa bagus yang ada di tangan kita. Seberapa hebat yang ada di tangan kita. Keberhasilan kita di depan, kemajuan kehidupan kita di depan, pertumbuhan dan perkembangan kehidupan kita ke depan, itu sangat ditentukan dengan apa yang ada di tanganmu. Tetapi Tuhan gak terlalu pusingkan dengan seberapa banyak yang ada di tanganmu untuk mencapai keberhasilanmu. Seberapa hebat yang ada di tanganmu, seberapa mewah yang ada di tanganmu, it doesn't matter. Mau kecil, mau sedikit, mau banyak, it doesn't matter. Tapi pertanyaannya apa yang kamu lakukan dengan apa yang ada di tanganmu. Itu yang akan menentukan masa depanmu. Kalau kita ngerti, Musa dipanggil sama Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari belenggu orang-orang Mesir, dari perbudakan di tanah Mesir. Kita tahu juga ceritanya ya, saya ulangin lagi buat saudara. Musa bilang, Tuhan saya nggak bisa apa-apa, ngomong aja nggak pinter. Saya tuh kalau ketemu orang tuh kayak gagap gitu. Saya nggak tahu, gimana mungkin Tuhan bisa pakai saya nggak punya apa-apa. Dan Tuhan juga nggak cari apa-apa, Tuhan cuma tanya sama Musa, apa yang ada di tanganmu? Dia lagi pegang tongkat kan waktu itu saudara, itu tongkat gembala. Karena dia kerjaannya jadi nganggon embe di padang gurun, itu 40 tahun kedua dari kehidupannya. Cuma ada tongkat nih Tuhan, tongkat aja yang saya punya. Oke, kata Tuhan, coba lemparkan tongkatmu. Kita tahu ceritanya, waktu lemparin tongkatnya terus tiba-tiba tongkat jadi ular. Musa kaget, udah ambil lagi buntutnya, jadi tongkat lagi. Ya kan? Jadi apa yang ada di tanganmu itu yang bisa Tuhan pakai. It doesn't matter, itu mahal, itu murah, itu banyak, itu sedikit, itu bagus, itu nggak terlalu bagus. Terserah, pokoknya apa yang ada di tanganmu, Tuhan bisa pakai. Nah, seringkali banyak orang tuh nggak menghargai apa yang ada di tangannya.
Karena ngelihat orang lain punya lebih bagus. Orang lain punya lebih menarik. Orang lain punya lebih banyak. Loh kalau saya punya sebanyak dia, saya pasti bisa seberhasil dia. Belum tentu. Karena tergantung dari bagaimana kita mengelola apa yang ada di tangan kita. Itu aja. Itu prinsipnya, saudara. Kita tahu ketika Musa dipakai oleh Tuhan, dia pakai tongkatnya, dia lakukan begitu banyak mujizat dengan tongkat. Yang kalau dijual, tongkat itu sama dengan tongkat-tongkat gembala yang lain kemungkinan. Mungkin juga nggak dijual, karena itu bisa ditemukan di mana aja mungkin tongkatnya. Mungkin juga dari kayu bekas, dari ranting bekas, dan kita nggak pernah tahu. Tapi Tuhan bisa pakai apa saja untuk membawa kehidupan kita kepada masa depan yang lebih baik. Yang percaya katakan amin, saudara. Yes? Saudara nggak usah terlalu pusing. Kalau modal usaha saudara cuma sedikit. Saudara jangan terlalu pusing kalau toko saudara cuma kecil aja dibandingkan toko yang lain. Tergantung dari bagaimana kita mengelolanya. Tergantung dari bagaimana kita memikirkannya. Tergantung dari bagaimana visi yang kita minta dari Tuhan dan kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Itu yang akan membawa keberhasilan buat kita. Terima kasih buat amin, saudara. Boleh gak saudara lihat kiri kanan saudara, bilang sama mereka, percaya sama Tuhan. Gitu. Tuhan bisa lakukan lebih daripada apa yang kita pikirkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, kalau saudara ingat juga cerita Daud. Bagaimana Daud mengalahkan Goliat. Ini saya cuma rangkuman nih buat kita semua ya. Sebelum saya masuk pada poin. Karena poin saya cuma satu ntar. Daud seorang yang nggak terlalu dianggap sama papa mamahnya. Makanya dia tulis, walaupun orang tuaku meninggalkan aku, katanya, engkau tidak pernah meninggalkan. Kan Daud, kita tahu ceritanya bahwa dia dilupakan sama papanya ketika Samuel datang untuk milih seorang raja gitu. Daud tuh dilupakan, kakak-kakaknya yang lain tuh keren-keren semuanya gitu. Daud dilupakan. Tapi Daud adalah seorang yang punya visi dari Tuhan, lalu dia punya sesuatu yang dia pegang di tangannya, yang bisa membuat kehidupannya, itu menjadi kunci buat kehidupannya, sampai kepada masa depannya, yang begitu baik. Apa cuman ketapel, saudara? Bagaimana mungkin ngelawan Goliat yang begitu besar, yang begitu berpengalaman sebagai tentara, yang punya tombak lembing sampai dibawain, karena saking beratnya, dibawain. Saya juga gak habis pikir, ini tentara mau perang, terus ada ajudannya bawain tombaknya. Tombak, kasih tombak, dia bisa tombak. Pedang, kasih pedang. Jadi dia gak bawa sendiri, saking beratnya. Bagaimana mungkin Goliat bisa mengalahkan ini? Pakai ketapel dengan apa yang ada di tanganmu. Jadi Tuhan bisa melakukan mujizat dengan apa yang ada di tanganmu. Saudara udah mulai pikirin sekarang, apa sih yang ada di hidup saya? Apa sih yang saya punya sekarang dalam hidup saya? Yang bisa Tuhan pakai untuk membawa hidup saya kepada kemuliaan yang lebih besar nanti ke depan. Untuk membawa kehidupan saya kepada kehidupan yang lebih bagus ke depan. Ada seorang, kita sering dengar ini juga, seorang janda nabi. Ini seorang nabi mati ninggalin utang. Istrinya nanggung utang. Makanya saudara kalau kita udah mau dipanggil pulang ya, beresin dulu utang. Takutnya ntar istri atau keluarga yang nanggung, khususnya laki-laki ya. Ini ada utang nih saudara, utangnya banyak banget sampai akhirnya debt collector mesti datang dan harus jemput anak-anaknya karena mau dibawa jadiin budak, mau dijual. Sampai ini mamahnya nih, sampai istrinya ini ketakutan. Dan akhirnya cerita sama Nabi. Nab, gitu. Ini saya ditinggalin utang nih, gimana nih cara ini sekarang? Saya bingung, saya nggak tahu mesti gimana, nggak bisa ngapa-ngapain, kerjaan juga nggak ada, semuanya udah susah. Terus si Nabi bilang, apa yang ada padamu? Di rumah ada apa? Nggak punya apa, udah dijualin semuanya. Masa nggak ada apa-apa sih, bener nggak ada apa-apa? Oh ada, ingat, ada satu jar tuh apa? Apa sih jar? Kendi. Bener gak sih kendi ya? Kendi, ada satu kendi, itu isinya minyak. Cuman sedikit doang sih memang, tapi satu kendi. Ini masih ada itu doang, satu-satunya itu aja. Apa yang ada? Di tanganmu. Lalu Nabi bilang, udah kalau gitu gini sekarang, ajak anak-anakmu, kumpulin anak-anakmu, coba pinjemin semua itu jar, semua itu kendi-kendi yang ada di tetangga. Sebanyak-banyaknya kamu bisa bawa masuk deh. Kumpulin sebanyak-banyaknya, pinjem. Akhirnya diisi, penuh jual. Sampai pada akhirnya
bisa bayar hutang, terus punya modal buat buka warung. Akhirnya melanjutkan kehidupannya dengan ngewarung. Kira-kira gitu kalau sekarang sih saudara ya. Terus akhirnya mereka terus berjalan dalam kehidupan tanpa hutang, selesai dengan hutang, tapi punya masa depan yang lebih baik. Anaknya nggak jadi budak. Bagaimana Tuhan menolong? Dengan apa yang ada di tanganmu. Saudara, please, jangan kutukin apa yang ada di tanganmu. Jangan ngeluh dengan apa yang kau punya dalam hidupmu. Jangan bandingin sama orang lain dengan apa yang kau punya di hidupmu. Kalau orang tua yang udah punya anak dewasa, kayaknya agak sedikit terlambat sih memang. Tapi nggak ada yang terlambat juga sih. Tapi kalau ada orang tua yang masih punya anak-anak, jangan bandingin anak kita sama orang lain. Orang lain tuh, anaknya gile benar tuh anak. Bisa main gitar, bisa main bass, bisa main drum, bisa main keyboard, bisa tamborin, bisa gegulitikan, pokoknya semuanya bisa. Tapi heran, anak saya mah, anak teh ya. Mau disuruh ini nggak mau, ini nggak bisa, ini nggak bisa. Oh, dikutukin nih anak, dikutukin tanda kutip ya. Dibanding-bandingin sama yang lain. Saudara, itu bukan cara parenting yang bagus. Kenapa? Karena it's in your hand. Anak itu ada di tangan kita. Jadi kalau anak itu nggak bisa ngapain, anak itu kok kayaknya nggak bisa kayak orang lain, nggak bisa. Itu cuma karena kita aja yang pegang anak itu dari kecil salah didik. Tapi nggak ada yang terlambat sekali lagi, saya bilang. Karena dalam Tuhan selalu ada pemulihan. Dalam Tuhan selalu bisa berubah, saudara. Tapi jangan salahin apa yang kita punya. Jangan kutukin apa yang kita punya. Saudara ingat ya waktu Tuhan Yesus bilang sama murid-muridnya. Ini saya ngulangin lagi cerita-cerita yang udah sering deh ya. Kamu harus beri mereka makan tuh. Ada 5.000 orang kira-kira udah kecapean dari pagi sampai siang. Udah mulai sore sekarang. Mereka harus makan gitu. Jangan suruh mereka pulang. Mereka pingsan, kecapean di jalan. Kamu yang harus beri mereka makan. Wah, murid-muridnya bingung, nggak punya apa-apa lu, punya uang sih cuma sedikit. Tuhan Yesus nggak terlalu pusing sama uang soalnya. Udah punya uang tapi mau beli roti sebanyak apa gitu. Terus toko pasti udah pada tutup, udah kita tahu ceritanya. Terus akhirnya datanglah 5 roti dan 2 ikan. Guru cuma dapat ini tuh. Coba perhatikan ya. Guru cuma ada ini tuh. Lalu mereka memberikan itu kepada Yesus. Serahkan pada Yesus. Lalu Yesus mengangkat roti dan ikan itu. Lalu apa yang dia lakukan? Mengucap syukur. Dengan yang 5 roti dan 2 ikan. Lalu dia mulai pecah-pecahkan, dia bagi-bagikan, lalu murid-muridnya bagi-bagikan pada yang lain. Saudara, kalau Yesus aja mengucap syukur dengan apa yang ada di tangannya, kenapa kita nggak mengucap syukur dengan apa yang di tangan kita? Yesus nggak bilang begini, kurang 5. Enggak. Cukup, dia mengucap syukur. Dalam ucapan syukur selalu ada berkat Tuhan. Dalam ucapan syukur selalu ada multiplikasi. Saudara jangan pernah takut gaji kita, aduh gaji gue cuma segini. Terus ribut lagi kalau udah gaji kecil. Oh udah gaji kecil mah diem-diem aja. Nggak usah ngomong-ngomong. Gaji gede ngomong-ngomong boleh supaya ketahuan. Nah, maksud saya begini loh saudara. Kita tuh ngeluh banget, ngomong ke sana kurang, ngomong ke sini kurang. Justru dengan kita mengeluh seperti itu, malah hati kita tuh jadi ngedumel. Ngedumel itu marah, mangkreng, kesel sama orang lain, nyalahin orang lain. Kadang-kadang jadi nyalahin Tuhan, nyalahin bos, nyalahin teman sekantor, nyalahin bawahan, dan lain sebagainya. Akhirnya gak ada yang beres. Kalau udah gak ada yang beres, gajinya udah cuma segitu doang gak akan berubah. Tapi kalau kita mengucap syukur, pola pikir kita berubah, hati kita berubah, cara hidup kita berubah, komunikasi kita jadi berubah, gak jadi ngejengkelin, gak jadi ngeselin, dan pada akhirnya orang suka. Waktu orang suka, terbuka pintu kesempatan yang lain. Sudah bersama dengan saya? Jadi ucapan syukur aja. Seperti Yesus, apa yang ada di tanganmu, ucapkan syukur. Tuhan akan berkatin. Banyak ya, banyak banget cerita mengenai yang hal-hal seperti ini. Namun saya mau mulai dengan ini satu poin saya yang terakhir yang kita akan selesai. Matius 14 ayat 28 sampai dengan 30. Matius 14 ayat 28 sampai dengan 30. Cerita bagaimana Petrus berjalan di atas air. Di mana? Kiri atau kanan ya? Nanti sudah bisa lihat. Matius 14, 28, 30. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku.
Ini cuplikan cerita bagaimana Petrus berjalan di atas air. Saudara, by the way, saya mau cerita sama saudara, setiap kali saya ngalamin kesulitan, setiap kali saya ngalamin kayaknya tembok gitu saudara ya. Saya berdoa sama Tuhan, nyatakan mujizat Tuhan gitu. Betul loh saudara. Mungkin ada 4-5 kali saya ngimpi jalan di atas air. Serius. Tapi saya pengennya sih praktekin langsung ke kolam berenang gitu ya. Terus jalan di atas air, tapi nggak bisa, tetap aja tenggelam saudara. Tapi berjalan di atas air itu bisa alami oleh seorang yang bernama Petrus dan gak ada lagi murid yang lain. Kita tahu ceritanya waktu itu mereka habis beres mujizat-mujizat yang Yesus lakukan sepanjang hari, lalu Yesus capek, terus Yesus naik ke atas gunung dan dia mulai berdoa sendirian. Udah mulai sore. Murid-muridnya mereka berlayar ke tengah danau. Tapi kira-kira katanya pada saat itu sekitar jam 2, jam 3 pagi, subuh gitu kira-kira, wah itu angin, badai. Kita tahu ceritanya. Lalu dalam keadaan takut, mereka dalam keadaan yang sepertinya hampir tenggelam seperti itu, Yesus berjalan di atas air, dari daratan dia jalan. Dari jauh murid-muridnya lihat. Itu hantu. Tapi Yesus bilang, tenang, ini aku. Itu Tuhan, bukan, itu hantu. Tapi Tuhan, hantu, Tuhan sama hantu terbalik-balik. Kadang-kadang kita juga suka bilang bahwa Tuhan ini Tuhan apa hantu gitu. Itu hantu. Enggak, ini aku, tenang aja. Nah saudara perhatikan ayat itu tadi ya. Kalau bisa ditampilin sekali lagi, tampilin sekali lagi. Lalu Petrus berseru kepada dia, kalau itu engkau, apabila itu engkau, saudara perhatikan baik-baik. Suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Saya lagi renungin ini, saya bertanya-tanya. Yang pertama, kenapa Petrus nggak bilang stop badainya? Supaya tenang. Saya tempatin diri saya, lagi buah gitu. Terus itu Tuhan. Enggak, itu hantu. Enggak, itu. Yesus bilang, aku ini, itu Tuhan. Udah, kalau itu engkau, tolong stop. Saudara mau pilih mana? Mau pilih stop apa jalan di atas air? Wajar kalau wajar. Kalau stop ya? Stop, imannya kurang gede kayaknya. Betul. Biasanya orang kalau lagi ada masalah, tolong stop masalahnya, tolong berhentiin masalahnya. Betul apa enggak? Tapi permintaannya Petrus ini unik loh. Dia nggak bilang stop masalahnya. Kalau itu betul engkau Tuhan, panggil aku jalan di atas masalah. Wah ini kan yang hebat saudara. Ini yang disebut dengan iman. Kalau itu engkau Tuhan, saya percaya walaupun masalah ini ada, engkau ada dalam masalah ini. Dan kalau engkau ada dalam masalah ini, mujizat pasti terjadi. Jadi saya nggak mau cuman ngelihat Tuhan memberhentikan. Karena itu urusannya Tuhan berhentiin badai. Cuman Tuhan yang bisa berhentiin badai. Saya juga nggak bisa berhentiin badai. Tapi yang saya tahu, engkau sedang berjalan di tengah masalah ini. Engkau ada di situ dan engkau jalan. Jadi tolong saya untuk bisa jalan di tengah badai ini. Saya mau bisa ada di situ. Saudara, kalau buat saya ini adalah iman orang dewasa. Bukan iman anak-anak. Iman orang yang mau menghadapi tantangan apapun. Karena dia percaya dengan tantangan yang dia bisa lewati ini, dia bisa jadi semakin kuat. Dia bisa menjadi punya gini loh, punya title Petrus, seorang yang berjalan di atas air. Bayangin gak saudara? Iya dong, daripada Petrus seorang yang melihat Tuhan memberhentikan badai. Ah itu biasa. Tapi kalau Petrus seorang yang berjalan di atas badai, itu yang luar biasa. Nah pada sore hari ini saya mau tanya sama kita semua. Mau gak jalan di atas badai? Atau mau minta Tuhan stop badai? Beda nih saudara, beda ya. Kalau Tuhan stop badai, kita gak belajar apapun. Tapi kalau kita berjalan di atas badai, kita banyak belajar dan kita banyak jadi bijaksana. Kita banyak pengalaman-pengalaman yang baru dan kita bisa memuliakan Tuhan dengan cara yang berbeda. Karena kita ngalamin. Karena kita sendiri yang berjalan di sana. Itu yang pertama. Tapi itu bukan khotbah saya sebetulnya. Baru muncul hari ini. Baru-barusan aja muncul. Tapi ada satu yang saya udah renungkan lama adalah ini.
bukan Yesus yang panggil Petrus jalan di atas air. Bukan Yesus yang panggil Petrus untuk ngalamin ini. Tetapi itu adalah permintaan Petrus untuk jalan di atas air. Doanya. Betul gak saudara? Saudara baca ya? Ini doanya Petrus loh, ini seruannya Petrus. Guru, kalau itu engkau, bawa aku jalan ke sana. Kalau itu engkau, suruh aku datang kepadamu berjalan di atas air. Ini permintaan yang mustahil. Kan tadi saya udah bilang, ngimpi sih gampang, saat jalan di atas air. Betul saudara, itu asa-asa kayak gitu, kayak bisa terbang gitu. 4-5 kali saya ngimpi, tapi begitu sampai di kolam berenang itu, mau mencoba itu langsung jatuh. Itu mustahil. Tapi Petrus minta yang mustahil. Petrus minta sesuatu yang ini out of, ini di luar nalar manusia. Pokoknya Tuhan, aku minta sesuatu, aku percaya kalau engkau bisa jalan di sana, dan kalau engkau suruh aku jalan di sana, aku pasti bisa. Itu aku minta. Dan hebatnya Tuhan menjawab doanya Petrus. Kalau engkau minta jalan di atas air, oke sekarang, sini datang. Datanglah gitu. Dan ketika Petrus mulai turun, karena dia percaya apa yang Yesus katakan, dia tahu itu Yesus, dia tahu Yesus jalan di atas air, dan dia tahu itu Yesus yang suruh, Yesus jawab doanya, maka dia terus memandang dan jalan kepada Yesus. Jalan gak di atas air, saudara? Jalan di atas air. Jalan di atas air. Artinya begini loh saudara, nggak ada satu hal pun yang nggak mungkin bagi Tuhan kalau dia sudah berfirman. Kalau dia katakan jalan, kalau dia katakan lakukan, itu sesuai dengan doa kita, sesuai dengan imanmu, lakukanlah. Tidak ada yang mustahil. Pasti akan jadi. Namun kalau kita lihat selanjutnya saudara, di situ dibilang katanya, maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika, nah ini dia perhatikan. Ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Nah ini adalah kejadian yang berikutnya. Jadi ketika Petrus berhasil berjalan di atas air karena dia memandang Yesus, karena dia percaya pada perkataan Yesus, dia percaya ini adalah perintahnya, Petrus jalan, tapi yang herannya adalah ketika dia mulai berjalan dan mujizat sedang terjadi, dia kok lihatnya ke sekitarnya. Dia udah gak lagi mandang kepada Yesus. Dia udah gak lagi ngelihat kepada Yesus. Tetapi dia mulai merasakan angin. Saudara, kalau saudara pikirkan, dari tadi dia rasa angin apa enggak? Lagi buah gitu, rasa angin enggak? Tapi kenapa justru angin itu kerasanya ketika ada mujizat? Waktu ada masalah tadi kan anginnya gede. Tapi begitu jalan dalam mujizat, anginnya tetap sama. Tapi kenapa sekarang baru kerasa? Ya saudara ya. Waktu kita nggak memandang kepada Yesus, waktu matanya nggak memandang kepada Yesus, angin itu sangat kuat. Dan itu dia rasakan sebetulnya. Tetapi begitu dia mandang kepada Yesus, imannya bangkit, sebenarnya anginnya udah gak terlalu kerasa. Makanya dia jalan di atas air. Dan dia gak perlu takut dengan itu, karena dia percaya, matanya memandang pada Yesus. Namun begitu matanya mulai ngelihat lagi ke sebelahnya, ngerasain lagi, matanya udah gak sama Yesus lagi. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari sini? Kita ngerti betul bahwa masalah tetap sama. Tapi waktu mata kita memandang kepada Yesus, masalah jadi berbeda. Tapi waktu mata kita mulai tertuju lagi kepada masalah, masalahnya jadi sama lagi. Dan itu yang membuat kita gagal. Itu yang membuat kita jatuh. Saudara, yang saya mau ajak kepada saudara pada sore hari ini untuk lihat adalah yang pertama, mari kita tetap memandang kepada Yesus dengan mata yang tertuju kepada Yesus.
apa yang ada di tangan kita hari ini? Kita berdoa sama Tuhan, kita serahin sama Tuhan. Tuhan, ini saya cuma punya ini. Tuhan, kerjaan saya kayak begini. Tuhan, ini yang saya lagi hadepin. Tapi ini yang bisa saya serahkan kepada Tuhan. Saya persembahkan kepada Tuhan. Saya nggak ngerti Tuhan mesti bilang apa lagi. Saya nggak ngerti Tuhan mesti ngapain lagi. Tapi ini mudah mentok. Saya perlu mujizat dari Tuhan. Berdoalah sama Tuhan. Minta sesuatu yang Tuhan akan tunjukkan buat kita. Bukakan jalan buat saya. Untuk apa yang saya lakukan dengan ini. Saya sangat yakin Tuhan pasti akan menunjukkan jalan. Waktu Tuhan jawab doa kita, lakukan dengan iman. Mujizat pasti akan terjadi. Namun ketika mujizat itu sedang terjadi, ingat baik-baik saudara. Waktu Tuhan bukakan jalan, tetap pandang kepada Yesus. Jangan beralih pandangan kita daripadanya. Mata yang terus tertuju kepada Yesus. Dia akan tolong kita untuk bisa sampai kepada tujuan yang Tuhan sudah tetapkan buat kita. Ibrani 12 ayat yang pertama. Dan ayatnya yang kedua, bilangnya begini saudara. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Saudara lagi berdoa untuk Tuhan bukakan jalan buat Tuhan tolong nih, ini saya lagi ada kebutuhan ini buat, misalnya saya nggak tahu ya, anak sekolah kayak gini segala macam. Terus Tuhan bukain jalan, nah kadang-kadang kita nggak percaya kan. Ada satu pendeta bilang sama saya waktu itu berdoa buat kesembuhan. Saya berdoa buat supaya orang yang sakit ini disembuhkan. Tapi begitu saya doain dalam nama Tuhan Yesus, terus dia sembuh. Loh kok bisa? Loh kok jadi gak percaya lagi gitu. Loh tadi kan berdoa yang percaya. Waktu Tuhan jawab doa, loh kok bisa? Kok cepat amat jawabannya ya? Kok kayak begini ya? Gitu. Saya ngerti maksudnya ya? Jadi seringkali pada saat Tuhan menjawab doa kita, pada saat Tuhan sedang melakukan mujizatnya gitu, seringkali kita jadi kayak gampang lagi gitu. Saya benar apa enggak ini? Saudara, mari kita akan tetap memandang kepada Yesus. Mari kita akan percaya bahwa apa yang kita doakan, dia sanggup jawab. Mari kita percaya bahwa apa yang kita sungguh-sungguh percayai dan waktu kita katakan, Tuhan ini sesuai dengan firman-Mu, akan jadi, percayalah itu pasti akan jadi. Walaupun mungkin perjalanannya susah. Walaupun mungkin perjalanannya nggak semudah seperti yang kita bayangkan gitu. Tapi waktu kita mulai menjalani, Tuhan buka pintu yang satu. Jalan lagi, Tuhan buka pintu yang kedua. Jalanin lagi, Tuhan buka pintu yang ketiga. Jalanin lagi, sambil terus mata memandang kepada Yesus. Yang kedua saudara, kelola apa yang ada di tangan kita. Mari kita belajar untuk terus mengelola apa yang ada di tangan kita. Saya pelajari Matius 25 ayat 21 dan ayat yang ke-29. Dikatakan maka kata tuannya itu, ini yang punya 5 talenta, 2 talenta dan 1 talenta. Hamba yang punya 5, 2 dan 1 talenta. Matius 25, 21 katakan, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Alkitab banyak mengajarkan mengenai tokoh kepada kita. Bagaimana tokoh-tokoh ini mereka begitu setia dalam perkara yang kecil dan Tuhan percayakan perkara yang lebih besar. Saudara, setialah, kelolalah apa yang ada di tangan kita. Kalau hari ini kita dipercayakan untuk bisa bekerja di satu tempat, job desk-nya itu job desk-nya yang memang harus dikerjakan. Kerjakan dengan setia, jangan pengen cepat-cepat jadi kaya. Jangan pengen cepat-cepat jadi orang sukses, jangan pernah cepat-cepat saya mau jadi orang yang paling top nomor 1 di sana. No. Setia aja dalam perkara yang kecil. Jalanin aja dalam perkara yang kecil. Kelola aja apa yang Tuhan percayakan di tangan kita dengan sungguh-sungguh dan tanggung jawab. Karena orang yang cepat dapat berkat, itu akan cepat kehilangan berkat. Amsal pernah bilang begitu saudara. Orang yang cepat mendapatkan sesuatu, kalau pakai jalan pintas kah atau apakah, dia juga akan cepat kehabisan, dia akan cepat kehilangan. Tapi orang yang satu persatu gitu ya, set gitu. Itu kekuatannya itu dalam kesetiaannya itu akan membangun kekuatannya. Saudara kalau mau tangan gede, fitness nih, tangan gede. Saudara mau langsung 100 kilo,
biar cepet jadi gitu. Bisa gak saudara? Bisa patah. Bisa penyok mungkin. Pengen cepet jadi, tapi kan jadi bentuknya itu karena kesetiaan dari kecil, betul apa enggak saudara? Setia aja terus dalam apa yang kita kerjakan. Jangan pengen cepet-cepet jadi kayak orang itu, gila badannya. Gila. Six-nya bukannya, pack-nya bukan 6, 9 pack. Kok bisa kayak begitu ya? Pengen cepet-cepet. Sakit saudara. No. Coba setia aja dalam hal yang kecil. Kalau kita bisa setia dalam perkara kecil, kelola segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kita dalam perkara yang kecil. Ingat, sampai di tempat di mana Tuhan sudah sediakan, kita udah cukup kuat untuk nanggung segala masalahnya. Tapi kalau pengen cepat-cepat sampai di sana, begitu ada masalah yang ngagetin, kita nggak setia, kita nggak siap karena kita nggak setia untuk ngebangun kekuatan kita sampai di sana. Percayalah bahwa Tuhan akan terus memberkati kita dengan apa yang ada di tangan kita. Waktu kita bisa kelola dengan baik dan setia. Waktu kita kelola dengan baik dan setia, kita akan sampai kepada apa yang Tuhan sudah sediakan buat kita di depan dalam nama Tuhan Yesus. Yang kedua saudara, dari kelola apa yang ada di tangan kita, yang kedua ayat yang ke-29 bilang begini. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Ayat ini jelas, saya rangkumkan tutup dengan ayat ini. Kalau apapun yang ada di tangan kita bisa kelola dengan baik. Lakukan apa yang terbaik yang ada di tangan kita. Maka kepada kita akan ditambahkan, kepada kita akan semakin berkelimpahan. Dia akan tambahkan, kita akan semakin berkelimpahan. Tapi kalau kita punya sesuatu dan kita nggak bisa kelola dengan baik, maka apapun yang ada di tangan kita ini akan diambil daripada kita. Dan kita akan kehilangan. Saya yakin saudara mau mendapatkan kelimpahan yang Tuhan janjikan buat kita. Dengan apa yang ada di tangan kita. Kelola dengan baik, lakukan dengan setia. Karena barang siapa yang mempunyai, punya satu, pengenalan akan Tuhan, mata yang terus memandang kepada dia, dan mempunyai kekuatan hati untuk tetap setia dengan apa yang ada di tangannya. Lakukan dengan baik, dengan benar, kelola dengan baik dan benar dengan apa yang ada di tangannya. Maka kalau kamu punya itu, maka apa yang ada di tanganmu akan ditambahkan kepadamu, dan kamu akan semakin berkelimpahan. Tuhan janji buat kita bahwa hidup kita nggak akan stuck di situ-situ aja. Tuhan janji pada kita bahwa kamu akan terus naik dan bukannya turun. Tuhan janji pada kita bahwa dia akan terus mengangkat kita ke atas, bukan menarik kita ke bawah. Dia janji kepada kita bahwa dia akan memimpin kita dari satu kemuliaan pada kemuliaan yang lebih besar. Kehidupan kekristenan adalah kehidupan yang menuju pada kemuliaan yang lebih besar. Tapi dalam perjalanannya tentu saja nggak selalu enak. Tentu saja nggak selalu mulus. Tapi Tuhan ada di sana bersama dengan kita. Makanya kenapa kita harus set our eyes, setting mata kita terus memandang pada Yesus, memandang pada kebenaran, memandang pada firman, dan percaya bahwa dia tidak pernah tinggalkan kita. Lalu kelola apa yang ada di tangan kita. Maka apa yang ada di tangan kita, itu akan semakin ditambahkan, dan akan semakin berkelimpahan. Sudah bersama dengan saya? Biar firman ini akan menguatkan kita, firman ini akan menolong kita memasuki bulan Mei, dan kita akan punya visi dengan apa yang di tangan kita, lakukan yang terbaik, setia kepada Tuhan, mengarah mata kita kepada Tuhan. Dan saya yakin Tuhan pasti akan menolong dan berkati. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur sekali lagi buat kebenaran-Mu. Kami mengucap syukur bahwa Engkau sayang kepada kami. Kami mengucap syukur Engkau memperlengkapi kami, mempersiapkan kami. Bukan cuma sekedar menjadi orang Kristen, murid Kristus, tetapi menjadi orang Kristen dan murid Kristus yang menjadi berkat buat banyak orang dan membawa orang datang kepada Tuhan. Terima kasih sekali lagi buat perjamuan pada hari ini, terima kasih buat kebenaran pada hari ini. Kami terima dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Yang lemah dikuatkan. Sekali lagi, yang berputus asa diberikan asa yang baru oleh Tuhan. Orang-orang yang kehilangan jalan, dibukakan jalan yang baru oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil buat setiap orang yang percaya. Kami taruh iman kami kepada Yesus, Tuhan dan Raja kami yang tidak pernah gagal. Dan Engkau punya firman-Mu yang akan menuntun jalan-jalan kami dan menopang jalan-jalan kami. Kami terima sekali lagi semua kebenaran firman Tuhan dengan iman di dalam nama Yesus. Kami berdoa, mengucap syukur, dan kami berterima kasih. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini.
Saat ini kita sudah berada di penghujung ibadah online. Saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara sekalian untuk berdoa bersama-sama bagi setiap kebutuhan jemaat dan juga berdoa bagi Kota Bogor dan kebutuhan setiap jemaat kita. Mari kita berdoa. Haleluya, Yesus, haleluya, Tuhan, haleluya. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan. Buat ibadah hari ini kami merasakan kehadiran-Mu, kami merasakan Engkau menjamah setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan kehidupan kami menjadi kehidupan yang penuh kemenangan. Dan terima kasih Tuhan buat setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar. Biarlah terus hidup kami Tuhan boleh dibangun dan kehidupan kami boleh terus memancarkan terangnya Tuhan. Sehingga kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bapak terima kasih buat semuanya. Dan saat ini juga Tuhan kami mau menyatukan hati kami Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan buat keadaan bangsa kami Tuhan. Khususnya di Kota Bogor Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan yang akan terus jagai. Tuhan yang akan terus lindungi Tuhan. Setiap Kota Bogor ini Tuhan, biarlah penuh dengan kota damai, menjadi shalom Tuhan hadir di dalam kota kami Tuhan. Kami yang menjadi anak-anak-Mu juga Tuhan akan mentransferkan kebenaran-Mu Tuhan, akan mentransferkan damai sejahtera-Mu Tuhan bagi kota kami Tuhan. Kami percaya biarlah penyertaan Tuhan bagi kota kami Tuhan, Kau taruhkan pada pemimpin-pemimpin yang ada di kota kami dan di bangsa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan melalui mereka Tuhan, waktu mereka ditaruhkan hatinya Tuhan, mereka akan melakukan setiap hal yang berkenan di mata Tuhan. Pagari Tuhan pemimpin-pemimpin kami Tuhan untuk jadi pemimpin yang takut akan Tuhan, pemimpin yang adil, pemimpin yang bijaksana dalam menetapkan setiap peraturan-peraturan. Dan kami berdoa Tuhan, biarlah semua yang mereka lakukan Tuhan di dalam kepemimpinan yang ada di dalam negara kami, di dalam bangsa kami Tuhan, mereka menjalankan dengan cinta akan Engkau Tuhan. Kami berdoa biarlah Kota Bogor Tuhan menjadi kota yang penuh dengan hadirat Tuhan. Kami menyerahkan seluruhnya Tuhan untuk jemaat-jemaat kami juga Tuhan, yang mungkin mereka dalam keadaan kekurangan, yang mereka butuh pekerjaan, dalam usaha mereka juga Tuhan mengalami kerugian atau mereka juga dalam terhambat dalam bisnis mereka Tuhan. Saat ini Tuhan kami bersatu hati buat mereka Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan campur tangan, bukakan jalan-jalan Tuhan yang mereka perlukan Tuhan untuk usaha mereka, untuk pekerjaan mereka. Kami percaya berkat Tuhan akan mengalir bagi mereka Tuhan. Berkati mereka juga Tuhan untuk senantiasa menyerahkan segala kekhawatiran mereka sama Tuhan. Dan pintu berkat Tuhan akan dinyatakan ketika mereka bersatu hati melakukan apa yang berkenan di mata Tuhan melalui pekerjaan-pekerjaan yang dipercayakan nanti ke depannya buat mereka Tuhan. Bapak kami menyerahkan, biarlah Kau sendiri yang akan menyatakan kebaikan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu Tuhan yang sakit juga kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Waktu mereka yang saat ini mengikuti ibadah dalam keadaan sakit Tuhan, kami berdoa Tuhan saat ini Roh Kudus menyembuhkan, Roh Kudus yang akan menyentuh mereka Tuhan. Ada penyembuhan, ada kesembuhan mujizat-Mu dinyatakan buat mereka Tuhan. Kami percaya Kau Tuhan yang akan menjadi dokter dari segala dokter yang akan menyembuhkan mereka. Dan kami juga berdoa untuk life-life yang ada Tuhan sepanjang minggu ini Tuhan. Biarlah jemaat-Mu Tuhan boleh bertumbuh di dalamnya. Jemaat-Mu terus bisa mengalami perubahan hidup dan perubahan peran melalui life-life yang ada. Berkati pemimpin-pemimpin life di wilayah masing-masing, baik di Next Gen juga Tuhan. Kami percaya Tuhan urapi mereka dengan urapan yang penuh daripada Tuhan, sehingga waktu mereka mentransferkan spirit dari Engkau Tuhan, life-life ini akan mengalami sesuatu yang baik, yang besar Tuhan, yang Tuhan mau kerjakan di dalam pribadi lepas pribadi. Kami percaya Tuhan Kau sendiri yang akan terus bekerja di dalam setiap kehidupan kami. Bapak kami mengucap syukur buat semuanya, dan di ujung akhir ibadah kami Tuhan, kami mau terus Tuhan membuka hati kami terus buat Engkau. Berbicaralah Tuhan dari setiap kebenaran firman Tuhan yang hari ini kami dengar. Kami terus mau menjalankan apa yang menjadi maunya Tuhan. Biarlah hati Tuhan didekatkan selalu kepada hati kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami mau bersyukur buat semuanya. Mari semua setiap jemaat Tuhan, mari arahkan pandangan kita sama Tuhan, hati kita tertuju kepada Tuhan, pikiran kita tertuju pada Tuhan, dan angkat tanganmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan memperhadapkan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus yang telah dinyatakan melalui kematiannya di kayu salib, serta penghiburan, penyertaan dan kekuatan dari Roh Kudus yang akan menyertai kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa di ibadah online berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.